Dan Oke. sumber dayanya, resource-nya itu 75 juta ton biji emas. Dan kadar emasnya cukup baik, itu di atas 1,1 gram per ton. Jadi sangat baik dan sudah ada izin produksinya Pak dari pemerintah untuk 20 tahun ke depan. Jadi dan lokasinya juga tidak terlalu remote, dekat dengan akses jalan Banten. It's good Pak. You'll be surprised kalau ini mungkin akan segera kita monetasikan Pak. Akan segera kita kembangkan dalam waktu yang nggak lama Pak. Karena ini cepat dan murah. Karena ini akan dikembangkan dengan open pit mining Pak. Oke, cepat Penambangan itu ya terbuka Pak. Pak. Penambangan terbuka, Ya. jadi lebih murah. Ya betul Pak. Ya. Nah, ini kan kalau saya lihat kan concern saat ini kan sebagian besar mineral yang dieksplorasi kan emas nih Pak. Baik di Palu, Gorontalo, dan nanti bakalan di Karta ya Pak ya. Nah, biasanya Pak, emas ini kan ada hasil penyampingnya nih Pak. Ada mineral pengikutnya nih Pak. Biasanya kan emas ini disertai dengan koper. Nah, kira-kira nih Pak, kan sekarang koper lagi ini Pak. Kira-kira dari BRMS sendiri, hasil eksplorasinya mengenai potensi koper di katakanlah Palu, Gorontalo, dan di Karta ini seberapa signifikan sih Pak dibandingkan emasnya? Oke, waduh ini luar biasa nih Pak Bernard ini udah did his homework nih, udah tahu detail mengenai perusahaan kami. Ya, pertanyaannya bagus sekali Pak Bernard. Jadi Pak, khusus untuk proyek tambang kita yang ada di Palu, di Kerta, dan di Aceh, memang dominasinya lebih ke emas Pak. Jadi emas dan peraknya itu yang luar biasa. Sehingga walaupun ada kandungan tembaga atau koper, itu tidak besar, dan mungkin keekonomiannya tidak terlalu besar kalau untuk dikembangkan. Jadi khusus buat Palu, Kerta, Banten ya, Kerta, Banten dan juga Aceh, itu lebih kita akan fokus untuk mengembangkan prospek emasnya. Tapi Pak Bernard sangat betul. Nah, Gorontalo ini Pak, itu terlepas dari yang kita akan kembangkan, di tahun 2024 kan rencananya kita akan selesaikan pembangunan pabrik emas dengan kapasitas 2.000 ton biji per hari di Gorontalo, Pak. Oke. Dan itu dananya sudah ada, Pak. Nggak ada masalah dari hasil right issue yang kedua yang kita selesaikan di bulan Januari tahun ini. Nah, di Gorontalo itu yang kita akan kembangkan memang prospek emas. Namun demikian, Gorontalo itu memang dominannya lebih di copper, Pak. Lebih di tembaga. Nah, kenapa yang kita kembangkan emasnya dulu, Pak? Karena kita sudah pengalaman membangun pabrik emas di Palu, Pak. Sudah ada satu yang berdiri dengan kapasitas 500 ton biji per hari. Satu lagi sudah hampir selesai, yang 4.000 ton biji per hari. Satu lagi akan dibangun, akan diselesaikan di tahun 2024. Nah, kita sudah punya pengalaman. Nah, ini kita akan aplikasikan untuk membangun pabrik di Gorontalo. Yang kedua, di Gorontalo itu, di pabrik emas itu lebih murah, Pak. Capex-nya. Contohnya Pak, untuk bangun pabrik dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari yang di Palu Pak, itu total biayanya sekitar 48 juta dolar Pak. Untuk dengan kapasitas 2.000 ton biji per hari yang ada di Gorontalo, itu biayanya sekitar 29 juta dolar Pak. Nah, kalau untuk bangun smelter koper, sampai jadi koper katot atau tembaga katoda yang siap diekspor, kan kalau tembaga kita nggak boleh konsentrat Pak, mesti jadi 100% metal baru boleh diekspor kan peraturan pemerintah Pak. Nah itu bisa ratusan juta Pak biayanya. Nah kedengeran ya Pak Bernard ya? Kedengeran. Nah jadi Pak kita akan fokus untuk mengembangkan prospek emasnya dulu Pak di Gorontalo. Selain lebih murah untuk membangun pabrik emas dibanding koper, juga masa penyelesaiannya lebih cepat, Pak. Untuk bangun pabrik emas itu antara 18 sampai 24 bulan, Pak. Sudah selesai, Pak, berdiri, siap beroperasi, Pak. Oke. Nah, itu adalah fokus di Gorontalo. Tapi memang Gorontalo itu dominannya di koper, Pak. Maksudnya, kalau emasnya sudah jalan di Gorontalo, menjadikan proyeknya lebih bankable, Pak. Karena sudah ada cash flow. Jadi akan lebih mudah untuk mencari pendanaan untuk mengembangkan prospek tembaganya, Pak, di kemudian hari. Nah, Pak Berat juga mungkin sudah tahu ya, saya nggak bisa elaborasi lebih detail, lebih jauh, karena ini ya ada confidentiality juga di sini Pak ya. Tapi saya bisa sampaikan,
Saya berusaha untuk, tapi saya rasa bisa ditangkap lah kira-kira penyampaian saya ini Pak ya. Jadi pasca transaksi right issue pertama di April tahun lalu dan pasca transaksi right issue kedua di Januari tahun ini, itu kan ada perubahan komposisi pemegang saham di BRMS. Yap. Dan tentunya kita menyambut para grup pemegang saham baru ini, yang artinya juga membantu lebih baik untuk corporate governance, transparansi, dan juga objectivity, Pak. Dan juga tentunya akses ke funding. Nah, dengan adanya komposisi pemegang saham yang baru ini, maka di bulan Maret tahun ini ditunjuklah manajemen yang baru, Pak. Salah satunya direktur utama kami, itu di bulan Maret itu kan sudah ditunjuk Bapak Agus Projo Sasmito, Pak. Nah, Pak Agus Projo Sasmito ini yang Bapak ketahui juga pengalamannya sudah lebih dari 30 tahun, Pak, di dunia perbankan. Jadi harapannya bisa memiliki akses ke sumber pendanaan yang efisien. Juga beliau saat ini menjabat sebagai manajemen di Aman Mineral, Pak, yaitu perusahaan yang mengoperasikan proyek tambang tembaga dan emas di Numont, Nusa Tenggara, Pak, di Sumbawa. Nah, Bapak juga paham kan bahwa beberapa perusahaan seperti salah satunya ya Numont Nusa Tenggara itu juga saat ini sedang membangun pabrik smelter untuk koper atau tembaga, Pak, yang memang cukup biayanya cukup signifikan, Pak. Tapi mereka bisa memproses si biji tembaga yang ditambang sampai menjadi koper kathode atau tembaga katoda. Nah, artinya Pak, ini adalah good news, kabar baik buat BRMS. Artinya Gorontalo, anak perusahaan BRMS, itu cukup untuk membangun pabrik untuk mengolah si biji tembaga yang kami tambang sampai menjadi konsentrat saja. Tidak perlu kita bangun smelter sampai menjadi nanti prosesnya sampai menjadi koper kathode atau tembaga katoda, karena mahal sekali, Pak. Nah, artinya ada cost efisiensi untuk capex di Gorontalo. Jadi kita cukup memproses si biji tembaga sampai menjadi konsentrat. Nah, keuntungan yang kedua untuk Gorontalo, kita bisa mendapatkan seperti guaranteed off-taker, Pak. Artinya konsentrat nanti bisa kita jual, Pak, ke perusahaan-perusahaan pemilik smelter. Seperti contohnya, salah satunya Aman Mineral, contohnya gitu, Pak ya. Yep. Atau bisa yang lain juga gitu, Pak ya. Jadi itu kita lihat ada keuntungannya di situ, Pak. Nah, inilah yang menyebabkan story BRMS ini, Pak, dari 2022 sampai 2024 adalah pengembangan prospek emasnya, baik di Palu dan di Gorontalo, plus ada bonus kerta. Nah, di tahun 2025 onward ke depan, fokusnya adalah untuk mengembangkan prospek tembaganya yang ada di Gorontalo. Begitu, Pak. Jadi ada terus, Pak, growth story-nya, Pak, insya Allah. Jadi ini kalau saya lihat nih, Pak, bahkan sebelum kerta nih, Pak, dengan produksi di Palu ada 2.000 plus 4.000, produksi di Gorontalo plus 4.000 lagi, sehingga total kan 10.000 ya, Pak ya, 10.000 ton per day. Ini sebetulnya dengan kalau kita melihat company sejenis seperti Merdeka Copper Gold, sebetulnya nggak kalah ya, Pak ya, untuk skala produksinya ya. Betul, Pak. Bagus, Pak Bernard, pertanyaannya. Jadi, Pak, saat ini mungkin yang saya bisa sampaikan, saya ngeliatnya begini aja, Pak. Saat ini kira-kira, Pak ya, itu Merdeka, dia punya produksi per tahun itu, kan kemarin dia sempat turunkan prediksinya, Pak ya, tapi rata-ratanya Merdeka itu kalau saya nggak salah, dia tuh sekitar, sebentar Pak, antara 80 sampai 90 ribu ons emas per tahun produksi Merdeka, Pak. Nah, kita rencananya, Pak, kalau kita sudah produksi pabrik emas yang kedua dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari, yang kita akan umumkan commissioningnya nanti di awal Oktober, Pak. Itu targetnya, Pak, di tahun depan, kalau sudah full production, 4.000 ton biji per hari, plus yang 500 ton biji per hari yang pabrik pertama, itu rata-ratanya produksi kita bisa di angka, saya bisa sampaikan, 45.000 sampai 50.000 ons, Pak. Jadi,
Bapak bisa bayangkan naiknya kita tuh itu dari 2 pabrik aja Pak ya. Kita bisa dibilang sekarang sudah menuju ke levelnya merdeka Pak berarti. Nah, Yap. kita belum bicara pabrik yang ketiga di Palu dan pabrik yang keempat di Gorontalo Pak ya. Kita ngomong dari 2 Yap. pabrik aja deh Pak yang di depan mata Pak. Jadi betul arahnya ke sana Pak. Dan kita juga belum ngomong Kerta Pak. Kerta tuh saya terus terang kaget dapat Kerta tuh menurut saya sih luar biasa. Saya nggak, Bapak mungkin jangan kaget kalau mungkin Kerta kita akan kembangkan lebih cepat dibanding yang Aceh Pak. Karena kita punya tambang emas Aceh. Namun sejujurnya tonasenya tidak sebesar Kerta Pak. Yang di Aceh itu contohnya Pak ya. Yang di Aceh itu Pak, itu cadangannya hampir 3 juta ton biji. Sebagai gambaran Bapak ya. Sementara yang di Kerta Banten itu 18 juta ton biji. Jadi 6 kalinya Pak cadangannya yang di Kerta. Itu yang dan posisinya pun murah ya. Betul. Posisinya sangat dekat dengan akses jalan. Ya memang salah satu tantangannya dekat dengan ada beberapa komunitas penduduk ya, tapi tentunya bisa kita siasati lah Pak dengan kita nanti tim CSR kita yang akan kerja keras Pak. Jadi kita pekerjakan mungkin putra-putra daerah biar mereka happy lah. Kita buka lapangan pekerjaan, kita bangun sekolah, jadi mereka juga merasa ada community development di sekitarnya Pak. Itu kan dengar-dengar Pak, dengar-dengar nih, nggak tahu nih benar atau salah. Kerta ini termasuk salah satu aset settlement oleh-oleh dari pemegang saham baru, bener nggak sih Pak? Ada hubungannya dengan pemegang Aduh Bapak, ya yang saya tahu Pak, saya sejujurnya, saya cuma tahu kan saya hanya tahu dari pemilik langsung Kerta. Nah, itu yang saya bisa berkomentar Pak ya, pemilik langsungnya Kerta Pak. Kan saya nggak bisa tahu di atasnya Pak ya. Pemilik langsungnya Kerta saya bisa konfirmasi itu memang pihak ketiga Pak, pihak ketiga betul Pak. Tapi dan penilaian aset Kerta sehingga keluar angka nilai Kerta itu 85 juta US dollar Pak, yang kita bukukan sebagai pendapatan lain-lain. Sebenarnya 90 juta US dollar, tapi 5 juta kita terima pembayaran cash, 85 dalam bentuk aset Kerta. Jadi 85 juta US dollar nilai aset Kerta ini memang dinilai oleh KJPP Pak. KJPP jadi ada perusahaan appraisal Pak yang independen yang menilai Pak. Oke. Tapi you'll be surprised kalau nanti bisa mulai kita produksikan Pak. Karena biaya capex-nya juga mungkin bisa lebih murah dibanding Palu Pak. Karena semuanya ini surface mining, a very simple open pit mining. Dan lokasinya very shallow, tidak deep, sangat dekat dengan permukaan. Akses jalan sangat dekat. Ya cuman tantangannya dekat dengan rumah penduduk. Nah, itu nanti kita siasati dengan kita pekerjakan mereka sebagai pegawai lah. Jadi mereka happy juga Pak. Ya, dalam artian juga kan kalau bangun pabrik di daerah remote dengan bangun pabrik di daerah kota kan pasti kosnya juga beda Pak. Betul Pak. Betul Pak, benar. Betul sekali. Nah, terkait dengan itu Pak, berarti kan ke depan kan masih ada keinginan untuk bangun pabrik di Kerta, ada keinginan untuk bangun pabrik konsentrat tembaga di Gorontalo. Nah, kira-kira Pak, kalau kita melihat dari struktur keuangannya BRMS, pada saat ini kan masih ada outstanding 30 juta US dollar di AP Investment dan sekitar 14 juta ya Pak ya di BNI ya nggak salah ya. Nah, ini kan yang mungkin nanti akan di-refinance dengan kemampuan ekonomi dari BRMS hasil dari Palu dan Gorontalo. Nah, sehingga untuk sumber pendanaan Kerta dan pembangunan nanti konsentrat tembaga di Gorontalo ini mau menggunakan equity dengan corporate action berupa red issue lagi atau gimana Pak kelihatannya? Oke Pak. Oke, pertama-tama gini Pak, betul Pak. Jadi saat ini Pak, kita punya total outstanding loan itu saat ini sekitar 44 juta US dollar Pak. Nah, 44 juta US dollar itu terdiri dari apa saja Pak? Yang pertama, itu kita ada pinjaman yang 30 juta US dollar, itu saat ini pinjamannya dari PT Adiprotech Enviro Dunia. Tadinya Bapak betul oleh AP Investment, kemudian di refinance Pak oleh Adiprotech,
di bulan Desember tahun lalu, Pak, 2021. Jadi loan di take over, Pak. Untuk siapa Adiprotech ini, Pak? Adiprotech ini adalah salah satu vendor utama kami untuk pembangunan pabrik.